Oke. Lalu presensi ya. Sebentar, saya ambil presensinya dulu. Hmm. Oke. Hmm. Eh, sekarang itu kan minggu terakhir ya, betul nggak? Betul, Pak. Harusnya minggu ke-7 ya? Minggu ke-7 atau minggu ke-6? Minggu ke-7, Pak. Kalau Bu Sofi udah berapa kali masuknya? Ada yang ingat? Kalau di Iglesias tuh udah berapa kali? Ya ada yang ingat Absensi ya? kehadirannya, Pak ya. Iya betul. Kalau nggak salah baru 5, Pak. 5 itu dengan saya kemarin ya? Iya. Berarti ya 5, 6, 7 ya berarti ya? Oh iya, berarti gitu. Sekarang berarti minggu ke-6 dulu ya, yang penggantinya minggu lalu. Oke, kita cek dulu kehadiran dulu ya. Saya panggil namanya, kalau yang ada silahkan merespon. Salah, salah, salah. Oke. Ya, Christopher Antonov, ada? Belum. Awan Wafi, Hadir, Pak. Salsa Nabila, Hadir, Pak. lalu bagusnya di situ ya. Sebentar, saya join juga lah. Sebentar, sebentar. Recording in progress. Oke, saya share screen. Udah bisa belum? Ya. Oke, terlihat di situ ya. Jadi, oke. Tadi Alwan Wafi Salsa hadir. Eh, Oke, selanjutnya Aisyah Aulia ada? Hadir, Pak. Ramadan Esra, Saidan Ramadan, Hadir, Pak. lalu Bagas Ezra Satria, Bagas Erlang. Gimana sih? Namanya ini susunannya nggak ini.
Nah, gini lah. Nah, terus apa nih? Orisa Sativa. Belum ya? Terus belum ding. Di sini. Rizky Dwi Putra, Hadir, Pak. lalu Bimo Wiko, Hadir Pak Bimo Wiko. terus Muhammad Rehan, belum. Kemudian Muhammad Fahri, belum juga. Muhammad Raihan Ardiansyah, belum. Terus Devansen Putra, Hadir, Pak. Jepansen, Pak. lalu Ali Hanafi Ahmad, Hadir, Pak. kemudian Nunung Puspasari, Hadir, Pak. kemudian Redafa At-Tarik, belum. Kemudian Ahmad Taufik. Hadir, Pak. Kamu udah masih 0 ini, beneran? Presensi Ahmad Taufik. Oh, enggak, Pak. Itu kemarin saya sempat PRS. Oh, Tapi kalau di Igrasias ada kok, Pak, absennya. oke. Terus Muhammad Rizky Hijriah, belum. Inyoman Ganesa, belum. Hadir, Bapak. Inyoman Ganesa. Iya, Pak. Terus Ananda Undang Maulana, Hadir, Pak. terus Hayul Mukarobin, Hadir Pak. lalu Vito Devara, Hadir, Pak. kemudian Michelle Awaliyah, Hadir, Pak. lalu Harul Fadia, belum. Fajrul Falah, ada? Ada, Pak. Ada. Lalu Novan Purba, Ada, Pak. kemudian David Nicholas, Hadir, Pak. lalu Lutfia Azhara, Hadir, Pak. kemudian Ahmad Arif Aulia, belum. Dara Kusmawati, Hadir, Pak. kemudian Ahmad Raihan Salim, belum. Ari GR Ginting, belum. Muhammad Gilang Adi, belum juga. Jeremia Pandu, Hadir, Pak. Jeremy Pandu. 34. Kemudian Ananda Afan, Bintang Kurniawan, Hadir, Pak. Bintang. siap. Kemudian Rezi Pramadita, Dispen, Pak. Dispen tanding tenis, Pak. wih mantap. Azhara Alfa Hadi, ada belum? Asoka Sari, Ada, Pak Aman. siapa itu? Asoka Sari, Ya, Pak. oke. Terus Yasir Amri, Pak. Terus baru lupa ini tadi dispen. Yang mana dispen? Rezi ya, Rezi, Pak. Iya, Pak. dispen. Terus Yakin Waliullah, lalu Muhammad Daril, Hadir, Pak.
Angelita Gusti. Ayo. Hadir, Pak. Kemudian Surhan Syahli. Kemudian Billy Rizaldi. Jihan Lutfia Fauzia. Fadil Azhar. Hadir, Pak. Oke. Permisi, Apa? Pak. Coba Christopher dicek. Antonos hadir, Pak. Sebentar. Ini saya save dulu. File. Save. Mana yang belum? Christopher Antonos, Pak. Pertama ya. Iya, Pak. Siapa lagi? Muhammad Raihan Fitrandi Lesmana hadir, Pak. Sebentar. Billy Rizaldi Nur, Pak, ada di kolom chat. Enggak, sekalian aja di sini nih. Bisa lihat nggak nih? Pak, nomor 11, Pak. Muhammad Farid Nomor Harija. 11, oke. Nomor 10 juga, Pak. Nomor 10. Siapa nomor 10? Muhammad Raihan, Pak. Oke, siapa lagi? Nomor 45, Pak. Siapa? Billy Rizaldi Nur ada di kolom chat, Pak. Tapi suaranya Ahmad Taufik nih. Iya, dia mic-nya error, Pak. Tapi dia hadir itu tulis di kolom chat. Iya. Yang ngetik siapa ya? Billy Rizaldin. Oh iya, betul. Billy. Betul. Oke. Siapa lagi? Harul Fadia, Pak. Hadir. Azhara Aufa Hadi. Azhara nomor berapa? Azhara Aufa Hadi. Azhara Aufa Hadi. Susah nyarinya. Azhara. Ya. Aufa. Ya. Gimana sih? Nih, kalau masih nggak bisa. 30-an, Pak, di sini, Pak. Hah? Nomor 30-an, Pak. Nomor 30-an. Oh, 38, Oh, Pak. 28. 38. 38. Oh. Siapa lagi tadi yang perempuan tadi? Siapa? Harul Fadia, Bapak. Nomor 24. Terus, udah ya. Sementara dulu kali ya. Ya. Nanti saya cek lagi terakhir. Oke. Ini saya close dulu. Mana tadi? Stop share. Oke. Selanjutnya kita langsung ke materi ya. Nah, saya cek bahan materinya dulu. Minggu 4 kemarin ini checklist udah, SDN kemarin udah ya. Kemudian bab 5 ini PDF. SDN PDF ini materi. Coba saya cek bukunya dulu. Oh ya, kali ini kita akan coba tentang Mininet ya, udah masuk ke Mininet. Nanti saya sambil peragakan untuk instalasinya. Saya sudah coba saya sudah coba install juga. Nanti sambil kalau yang teman-teman kalau yang bisa standby laptop dan internet begitu ya, kemudian bisa download yang dibutuhkan. Nah, nanti bisa sambil dipraktekkan. Nanti kalau ada kendala bisa langsung kita diskusikan sekarang gitu ya. Oke. Oke. Ya. Jadi untuk yang sekarang kita akan belajar sampai instalasi Mininet dulu, mungkin sampai muncul apa namanya bisa merunning atau sampai ping ya, sampai ping host gitu ya di Mininet.
Nanti untuk besok saya usahakan sampai ke create topologi custom sama kalau ONOS saya nggak yakin, nanti saya coba dulu yang ONOS ya. Mudah-mudahan bisa sampai nyobain ONOS gitu ya. Oke. Mudah-mudahan. Ini soalnya kalau saya cek di materi, saya cek di RPS itu pertemuan 4, 1, 2, 3, 4, kemarin 5 udah tentang SDN, kemudian ini sampai mampu membangun SDN pada simulator dan emulator open source, berarti Mininet masuk ya. Kemudian berikutnya setelah UTS itu praktek membangun kerangka SDN pada Mininet sampai dengan kontrol jaringan aplikasi. Kemudian, di sini nggak disebutkan ONOS sih, jadi sebenarnya tidak terpaku pada controller yang mau dipakai. Jadi untuk sekarang targetnya, untuk pertemuan kali ini targetnya dari instalasi Mininet sampai ke running Mininet sampai ke ping host di Mininet gitu ya. Untuk controllernya kita coba pakai bawaan Mininetnya, sama kita coba pakai remote controller menggunakan POX controller gitu ya. Jadi targetnya itu, oke, targetnya itu. Kemudian kita buka dulu, kita share materinya dulu ya. Saya akan share screen. Nah, ini cukup. Saya akan share screen ke. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, ya kita masuk ke Mininet ya. Mulai dari overview. Nah, ini Mininet itu adalah sebuah emulator gitu ya, atau simulator untuk memperagakan jaringan SDN. Jaringan SDN itu yang sebenarnya prinsipnya sama dengan jaringan yang lain. Kemarin seperti yang minggu lalu kita bahas, bahwa SDN itu utamanya adalah membagi jaringan menjadi 2 atau 3 gitu ya, secara garis besar, secara 3 layer. Ada data layer gitu ya, atau data plan, kemudian control plan dan management plan. Tapi di Mininet ini mungkin untuk sisi manajemennya tidak ada. Jadi di Mininet ini dia hanya dalam segi mensimulasikan data plan dan control plan gitu ya. Nah, untuk controllernya itu ini POX itu adalah salah satu controller yang bisa digunakan. Nah, kalau ini Floodlight ini sama ya. Coba saya misalkan contoh. What is Floodlight? SDN ya. Nah, SDN Floodlight itu adalah dia protokol apa ini? Bukan ini. Nah, Floodlight, an open controller ya. Jadi Floodlight adalah salah satu controller juga selain POX. Kalau ini logo apa nih? Ada yang tahu nggak? SDN controller. Nggak tahu ya. Saya juga nggak hafal ini ya. Kalau barangkali ada yang tahu ini. Ini logo controller apa ini? Ada yang tahu nggak? Ryu, Pak. Hah? Ryu. Oh, Ryu. Ryu. Ini ya. Ya, ini ya. Nah, jadi ini contohnya di sini disebutkan Ryu, Floodlight, POX gitu ya. Ini kontrol-kontrolnya yang akan digunakan. Nah, untuk
data plan-nya itu menggunakan Mininet. Gitu ya. Data plan-nya nanti yang bisa dibangun di Mininet bisa berupa host, switch, dan router gitu ya. Ya, host, switch, dan router. Apa itu Mininet? Ini udah ya. Simulator jaringan yang dapat membuat suatu jaringan virtual yang realistis gitu ya. Nah, untuk menjalankan menggunakan perintah sudo mn, maka akan dibangun controller, switch, dan host. Instalasi Mininet ya, perlu virtual machine, native installation source, from source, dan ada 3 opsi ya. Ada 3 opsi, kita menginstal pakai Mininet virtual machine langsung, native installation, jadi dari source langsung install satu persatu begitu, atau pakai package by GUI gitu ya. Kalau yang akan kita demokan kali ini adalah menggunakan yang VM. Jadi oke, sebelum ke instalasinya, mungkin sambil saya jelaskan bisa coba akses ini untuk untuk download file ya, download virtual machine Mininetnya. Jadi bisa GitHub nih. Ya, bisa ke sini. Saya kopikan ke chat ya. Chat. Nah. Salah. Ctrl V. Kok ini sih? Maaf, keyboardnya pakai keyboard Apple, jadi nggak. Nah, ini ya. Nah, itu sudah saya share di chat. Kalau yang sambil mau download, boleh. Nah, downloadnya yang ini. Kalau mau yang terbaru pakai Ubuntu 20.04. Coba dulu aja yang terbaru. Nanti kalau misalkan ada kendala, baru coba yang earlier release gitu ya, release yang sebelumnya. Kalau di sini saya sudah coba itu menggunakan yang di Windows Windows 11 ya. Windows 11, kemudian Windows 11, sekalian di sini saya jelaskan. Saya mau nulis ini. Jadi pertama yang harus disiapkan itu PC atau native kok native sih? Apa ya bilangnya? PCOS-nya dulu ya. PCOS itu jelas nggak? Hitam aja. Nah, PCOS-nya Anda bisa opsinya ada 3 kan ya, Windows, Linux, ya langsung aja saya bilang Ubuntu gitu ya, yang lebih mudah, kemudian macOS. Nah, dari PCOS ini kemudian menentukan apa hypervisor-nya atau virtual machine-nya, VM-nya atau hypervisor-nya itu apa gitu. Nah, kalau Windows itu opsinya bisa pakai virtual box gitu ya, atau VM. Apa tadi? VM apa ini namanya? VMware ya, VMware. Nah, VMware kayak yang saya pakai ini adalah VMware 17 ya di Windows 11. Tapi yang non commercial use ya. Ini yang saya pakai ya. Yang di kuliah yang apa ya? Percobaan yang kita akan coba itu menggunakan Windows 11 ya. Kemudian ininya hypervisor-nya adalah pakai VMware 17. Nah, dari hypervisor ini kalau di Ubuntu Anda bisa pakai VirtualBox ya, VirtualBox. Nah, kalau di macOS
itu opsinya yang free ya, yang free itu VirtualBox. Nah, VirtualBox. Kemudian atau bisa pakai paralel, tapi ini kan berbayar ya. Paralel apa yang tulisnya itu. Tapi ini license ya. License. Kalau VirtualBox dia free. Nah, VMware dia berbayar, tapi ada yang non-commercial use-nya. Nah, kita pakai ini. Kemudian nanti kita juga setelah hypervisor itu kita install VM-nya. Kalau yang VM yang di sini tadi, ini adalah server ya, Ubuntu server. Jadi bukan, tidak ada tampilan ini ya, GUI-nya ya. Jadi langsung pakai konsol. Nah, kalau pakai konsol, nanti ketika kita mau coba praktek mini editnya, yang mininet versi GUI, itu harus menginstal dulu beberapa package gitu ya, atau beberapa aplikasi. Nah, untuk nah ini baru nanti setelah ini kita install mininet VM-nya, mininet VM. Nah, setelah ini untuk mendukung dari kerja mininet ini ada beberapa aplikasi lagi yang perlu kita install ya, perlu kita install. Opsinya gimana menjelasinnya ya? Ini ya, kita ini saya tulis dulu mininet VM. VM. Ini baru pakai mininet VM. Ini juga mininet VM. Nah, kalau yang natif ya, natif ini berarti Anda dari Ubuntu langsung install di Ubuntu itu gitu. Ya, Anda install dulu Ubuntu, baru install mininetnya. Nah, kalau yang mininet VM ini, dia kita tinggal download sudah dalam bentuk OVF-nya, kita tinggal panggil nanti di hypervisor-nya. Nah, installation package berarti kita install dari package-nya, nanti download dulu begitu ya, baru diinstal. Tapi nanti yang kita coba nomor 1. Nah, untuk menggunakan VM ini ada beberapa tambahan aplikasi yang perlu kita siapkan ya. Siapkan additional ya, additional apps ya. Yang pertama itu karena dia nanti VM dan dalam by default-nya itu adalah Ubuntu server, maka dalam bentuk konsol. Nah, kalau konsol itu perlu karena kita pakai di Windows ya. Oh ya, di sini belum diedit. Nah, nanti dari sini VMware 17 kita install mininet VM. Nah, kemudian tambahannya, karena kita pakai mininet itu di Windows 11, maka untuk membuat beberapa konsol atau membuka beberapa terminal, kita perlu akses menggunakan SSH. Nah, SSH-nya itu kalau di Windows kita bisa install putih. Kemudian opsi apps berikutnya putih sudah, lalu apa? Lupa. Kemudian untuk menampilkan beberapa ini eksternnya, untuk menggunakan eksternnya kita perlu install juga Xming ya, Xming ini. Xming ini ya, Xming atau yang di desktop ini Xming ini. Kemudian ya itu ya. Tapi ini mana tadi? Nah, tapi ini belum bisa sampai kepada menggunakan mini edit. Nah, kalau untuk mini edit itu kita harus menggunakan ini
additional apps tapi tanpa exclude mini edit ya, mini edit. Nah, sini aja. Additional apps tapi X mini edit ya. Kalau ingin menggunakan mini edit ya, additional apps. Nah, with mini edit. Nah, teman-teman harus juga install ininya apa ya? Istilahnya itu apa tadi ya? GUI-nya. Sorry. Window ya, konsol Window-nya ya, konsol Window-nya. Jadi harus install Ubuntu konsol Window. Nah, kalau pakai konsol Window ini, nah sebenarnya putih dan Xming ini jadi tidak terlalu perlu ya. Jadi sebenarnya kalau mau langsung ke sini itu bisa kita abaikan ini yang pertama ini, karena nanti semua keperluan untuk membuka beberapa konsol dan juga untuk membuka extern itu nanti bisa melalui langsung di sini, karena nanti yang tadinya kita mininetnya berupa server itu dia langsung ada desktopnya. Nah, karena sudah ada desktopnya, maka kita bisa buka beberapa terminal langsung di situ, plus juga langsung membuka beberapa ekstern di situ. Nanti kita coba praktekkan juga ya. Jadi nanti silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Apakah mau langsung install sini atau ke sini, gitu ya. Oke, kalau di saya ini saya sudah coba semua. Jadi di Mininet ini saya tambahkan juga window-nya, konsol window plus putih plus Xming ya. Jadi yang kita coba nanti ini. Oke. Berikutnya nanti ya ini ya. Kalau yang sudah ya, ini tadi yang saya. Nah, kalau sudah download, nah, di saya juga tadi udah download juga ya. Kalau udah download, nanti bisa dibuka di downloadnya itu, ini kan filenya, langsung di ekstrak ya, ekstrak. Kemana nih? Ke download, oke, ke download lagi aja. Nah, kalau udah diekstrak ke download. Suara saya masih terdengar jelas kan? Halo? Masih, Pak. Oke. Ya, soalnya kalau gini itu kayak berasa ngomong sendiri gitu. Jadi nggak tahu kedengeran atau enggak gitu ya. Susah sih. Ini berapa peserta? Kok 28 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Kok di presentasi tadi 37, 36, di sini partisipan cuma 27. Jadi ada yang mewakili temannya gitu? Ayo, ada yang mewakili temannya nggak tadi? Nanti berarti harus saya ulang nih presensinya ya. Barangkali tadi ada yang cheating gitu ya. Saya ngecek aja. Oke. Ini saya cek lagi daftar hadirnya tadi. Sudah sesuai atau belum. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini kalau yang sudah sudah diekstrak, akan dapat nanti ininya kan, OVF-nya ini, ya, atau virtual disk file-nya ini. Ya, ini. Oke, lalu buka
Oh, tapi belum install VM ya, berarti harus install VM dulu. Ya, install VM dulu. Kalau install VM ini langsung aja di sini, langsung aja how to install VMware 17. Nah, langsung muncul di sini. Set. Ya, di sini download station. Nah, nanti silahkan coba ya. Mana ya? Saya udah nggak ini. Ini VM download center. Nah, nanti pilih yang VMware apa tadi? VMware Workstation ya. Workstation. Salah. Nah, ini VMware Workstation Player ya. Nanti yang ini. Nah, ini download ini. Ini saya ini juga ini salah pencet terus. Nah, saya kirim juga ke chat ya. Ini untuk download download apa tadi? VMware ya. Download VMware. Nah, silakan download, cari yang ini apa? VMware Workstation Player ya. Itu diinstal. Nah, kalau udah install baru nanti lanjut lagi ke sini. Nah, kalau udah diinstal nanti akan muncul di sini. Ini yang udah saya coba, yang udah saya tambah-tambahin dengan aplikasi. Lalu kalau belum oke. Kita bisa atau yang ini saya hapus dulu ya. Nah, suspend ini saya coba power off dulu biar nggak double ya. Ya nggak berat soalnya saya pakai cuman mini PC ini ya. Saya ini juga saya pakainya mini PC. Mini PC ini kalau mau lihat yang saya pakai itu mini PC ini. Mini PC mereknya saya nggak promosi ya, ini cuman saya menunjukkan aja yang saya pakai ini. Oh kebalik ya, Billing. Ya mereknya Billing. Ini mini PC. Kalau nggak salah RAM-nya udah 16 gitu atau 8, nanti coba cek. Ya. Ini belinya di Tokped 3 jutaan kalau nggak salah. Kalau yang teman-teman buat ngoprek-ngoprek tapi sayang sama laptopnya bisa pakai mini PC. Oke. Ini RAM-nya berapa? Coba saya cek di sistem. Saya di Windows tuh di mana sih ininya? Ngecek properties di sini ya. Di klik kanan. Bukan. Sistem. Oh ya, nih. Jadi sudah RAM-nya udah 16 ya. Windows 11 Pro. Nah, ini kita cari billing ya. Di Tokped 3 jutaan, lumayan buat ngoprek-ngoprek ya. Oke, saya lanjut ke sini lagi, menginstal Mininet ya. Nah, dari VMware langsung create atau langsung ini open virtual machine gitu ya. Nah, langsung cari yang hasil downloadan tadi. Nah, dari download. Nah, ini langsung buka OVF-nya ya, open.
Nah, di sini muncul kasih nama tadi saya udah udah ada mininet. Ini mininet server gitu ya. Impor. Nanti akan mengimpor di sini. Kalau kita mau ngecek apa namanya? Lupa lagi. Kontrol HLT del. Kalau mau ngecek resource PC di Windows tuh pakai apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang bisa bantu? Komputer. Kita mau ngecek RAM-nya udah kepake berapa, terus linknya ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu? Kalau mau ngecek resource, nggak ada yang jawab. Itu cek RAM usage Windows 11. Control Shift X. Control Shift X. Task Manager. Oh, yes. Nah, ini ya. Kita cek di sini. Kalau kita udah overload, nanti kita kurangi. Memori baru pakai 8 GB ya, tapi CPU udah hampir 100%. Oh, kita maksimalkan. Oke, kita cek lagi tadi udah sampai mana? Udah selesai ya. Nah, Mininet server kalau kita buka, nah ini kalau defaultnya, by default itu by default itu settingannya dia pakai NAT ya, pakai NAT. Itu kalau oke, nanti ini kita coba setting NAT dulu. Tadi udah pakai Sonic. Oke, NAT dulu ya. Oke. Nah, di Mininet server kita pakai NAT, lalu kita coba play ya. VMware. Oke. Nah, sambil nunggu ini bisa nanti sambil install itu. Yang tadi additional apps-nya ya, additional apps-nya bisa Putty and Xming. Xming itu kalau Putty tinggal aja install Putty, install Putty. Nah ini download Putty. Mana ya? Ini. Nah di sini bisa set. Atau yang tadi yang dari Putty-nya set. Nah bisa di sini ya. Ini. Masih. Nah, ini. Install Putty. Ini bisa ke komen. Nah ini. Itu kalau Xming Windows 11. Nah, kemarin saya pakai di sini. Isi website. Terus mana ya? Kok susah banget. Bentar. Kemarin saya pakai yang ini.
Bentar, saya kemarin itu Xming. Oh ini, bukan. Oh ini Xming yang di sini. Nah di sini ya, nih untuk Xming-nya saya pakai yang di sini. Nah, silakan itu di copy terus. Oke, tadi udah sampai mana? Gambar. Nah ini udah masuk ya. Nah kalau udah sampai sini, ini kalau Anda mau langsung di sini bukanya, ini kalau tadi kita maju lagi ke sini ya. Udah Mininet udah install pakai VirtualBox VMware, lalu import Mininet ya, ini udah import Mininet. Kemudian, nah kalau mau login, nah di sini nggak bisa dikecilin ya. Nah, kalau login itu usernya Mininet ya. Kok nggak bisa ngetik? Nah, ini Mininet ya. Passwordnya Mininet. Nah, ini udah bisa login ya, Mininetnya. Kemudian install Git. Oh, ini kalau menggunakan native ya. Kalau pakai native installation, Anda berarti dari Ubuntu. Nah, jadi udah punya Ubuntu di VirtualBox atau di VMware. Kemudian dari Ubuntu itu install ini, gitu ya. Install Mininet. Nah, kemudian setelah beres, baru ini. Nanti kita coba, kalau masih sempat, kita coba juga lah, gitu ya. Kalau dari package ini, ya langsung sudo apt install Mininet. Kemudian ini resize backport dan sebagainya. Kemudian ini testing, oke, sampai sudah mn ya. Nah, untuk menjalankan Mininet, kalau dari sini tadi saya kembali ke sini. Nah, kalau udah sampai masuk di Mininet, itu tinggal kita jalankan aja itu, karena dia udah ada Mininetnya kan. Sudo mn test ping all. Nah, ini udah jalan berarti Mininetnya langsung ya. Ya langsung muncul di sini, terlihat gimana nunjukinnya ya? Susah ya ini. Anodnet. Nah, dia ini ya, adding host-nya ada 2, H1, H2, lalu S-nya 1, artinya switch-nya 1. Ya, berarti dia modelnya switch, gitu kan. Ini lihat di sini links-nya H1, S1, H2, S1. Nah, ini ada H1. Nah, ini H2. Ini hostnya H1, H2, kemudian S1, lalu adding link. Kemudian di Mininet itu dia menambahkan link H1 ke S1 dan H2 ke S1 gitu. Nah, sehingga terjadilah topologi seperti ini. Kemudian configuring host ya. Kemudian control. Nah, di sini karena kita tidak ada komen untuk menggunakan remote controller ya, maka di sini C0 di sini adalah controller internal daripada Mininet. Jadi sebenarnya di sini ini ada controller ya. Kontrol lagi gimana aku bikin controller ya.
bulat aja. Nah, di sini ada C0. Yang mana C0 ini terhubung dengan di sini. Nah, terhubung dengan S1 secara virtual. Ya, secara virtual karena ini adalah data, ini control plane-nya yang atas itu. Ya, jadi yang atas ini adalah data plane. Ya. Data plane. Sorry. Salah ya. Control plane maksudnya ya. Ini adalah control plane. Nah, yang bawah ini adalah data plane. Nah, kemudian dari sini udah starting switch, kemudian connect link-nya, lalu menjalankan tes ping. Karena tadi kita ping all, maka dia akan melakukan ping untuk setiap hostnya. Jadi H1 ke H2, H2 ke H1. Nah, di sini ada tes ping 2 kali. Lalu ada result-nya 100% diterima. Dan ini jalankan selama 5 detik. Lalu keluar lagi, karena dia kita langsung tes aja. Oke. Nah, gimana ngapusnya ini? Ngapusnya gimana? Ngapusnya ini. Clear all drawing. Gini. Oke, gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Nah, kita coba ini. Nah, ini udah coba. Bisa sini aja lah. Nah, oke. Jadi itu sudah. Ya, Mininet testing sudah. Kemudian, nah, topologi di Mininet itu bisa kita custom ya. Ini kalau kita menggunakan 4 host, satu single switch. Nah, switch itu bisa kita custom ya. Kita bisa menggunakan 4 switch dengan 2 layer seperti ini atau 1 layer serial 3 switch seperti ini masing-masing menghandle 1 host. Nah, ini tergantung kita mengcustom topologinya. Lalu ada berikutnya. Kalau yang ini kita mencoba menggunakan controller remote ya. Nah, kalau control remote artinya kita menjalankan remote itu di secara di tempat lain gitu kan. Nah, sehingga harus membuka 2 konsol. Harus membuka 2 konsol karena tadi kita Nah, ini kan kita kalau kita exit aja ya. Nah, di sini terlihat ini TTY1 kan? TTY1. Nah, kita perlu membuka 2 konsol, 2 terminal. Karena ini berupa Ubuntu server, tidak punya desktop, kita nggak bisa open tab terminal, sehingga kita harus buka TTY yang lain, ya TTY yang lain atau konsol yang lain. Maka caranya kalau di Windows itu kita login dulu di sini. Nah, kita login dulu di sini Mininet. Nah, ini kan masih di TTY1. Kita mau buka TTY yang berikutnya. Caranya dengan bukan kontrol, ini ALT kayaknya. ALT. Kalau di Windows itu keyboardnya selain kontrol sama ALT apa? Saya lupa. Ada yang bisa lihat di situ laptopnya? Kontrol, ALT, satu lagi apa? Shift, Pak. Shift ya. Oh ya, berarti yang ALT. Ya, gunakan ALT. Nah, ini kelihatan nih. Yang saya lingkari di situ berubah di TTY2. Nah, caranya dengan ALT F2. ALT F2. Kalau mau kembali lagi ke yang TTY1, ALT F1. Nah, ini kan. Yang TTY1 kita tadi udah masuk, udah login.
Kalau yang TTY 2 kita belum login. Nah, TTY 2 kita login juga. Mininet. Salah password. Net, mininet. Sama ya. Nah, kita punya 2 TTY di sini. Ini TTY 1, TTY 2. Fungsinya apa? Nanti kita coba controller itu TTY 2 fungsinya untuk menjalankan controllernya. TTY 1 untuk menjalankan mininetnya, gitu ya. Nah, kontrolnya yang ada apa? Berarti kontrol eksternal kan, bukan kontrol internal. Kita cek di mininet ini. Kita lihat di sini kan ada, nah, di sini yang available itu baru controller POX. Nah, makanya nanti kita coba pakai POX. Nah, kalau OpenFlow-nya itu untuk menjalankan data forwarding ya, data forwarding di mininetnya. Nah, yang tersedia di native mininet VM itu adalah POX. Nah, kita coba menjalankan POX-nya. Nah, cara menjalankan POX-nya itu dengan menggunakan perintah ini. Nah, saya copy juga deh. Copy, lalu di sini ya. Run POX controller. Ya. Nah, itu udah di chat ya. Saya kirim ke chat itu perintah untuk menjalankan POX controller ya. Jalankan sudo POX ya /POX.py lalu log level /dash ya debug kemudian forwarding hub. Nah, ini kontrol udah jalan. Berikutnya kita masuk ke TTY 1 lagi. Pakai LT F1. Nah, baru jalankan mininet tapi menggunakan yang perintah remote controller. Ya. Remote controller. Sudo mn -- topo 3 2 lalu controller remote ya, remote. Nah, dia jalan. Kita coba ping all. Nah, kalau begini nanti kita masuknya beda sama yang tadi. Kalau tadi kan ngetes aja. Nah, kita masuk ke konsolnya mininet sekarang. Nah, lihat di sini, bukan lagi di Ubuntu-nya tapi udah masuk ke mininet. Kita bisa perintahkan dia untuk ngeping. Misalnya tadi ping all ya. Nah, dia langsung tes ping 100% receive ya, atau H1 ping H2 misalkan. Ya, muncul ya di sini. Stopnya Ctrl C ya, Ctrl C ya. Kemudian H4 ping H2. Nah, bisa juga. Nah, udah berhasil. Gimana kalau nggak menggunakan controller? Kalau kontrolnya kita belum run. Nah, misalnya tadi kita matikan tadi ya, masuk ke sini, controllernya kita disconnect controllernya, kita sekali lagi ke mininetnya. Salah. Nah, ini kita coba ping all. Nah, masih jalan ya. Bentar. Harusnya nggak jalan. Oh, ternyata dia masih terdetek jalan. Kita coba misalkan exit ya, exit, lalu kita jalankan lagi mininetnya. Tanpa ada, tadi kan kita sudah matikan nih, di sini controllernya. Nah, kita jalankan ini, ping all. Nah, ini kan dia H1 nggak bisa ngeping. Ya. Karena apa? Karena controllernya tidak berjalan kan. Yang kita bilang di sini controller remote, tapi tidak ada remote controller yang aktif gitu. Maka dia tidak bisa, misalkan H1 ping H2. Nah, dia RTO pasti karena si switch itu nggak tahu harus forwarding ini kemana gitu.
Karena switch itu tadi kemarin yang sudah kita jelaskan, kalau di SDN brain-nya atau otak daripada switch itu kita lepas dan kita letakkan di controller. Kalau di controllernya nggak ada, maka switch-nya nggak bisa berpikir gitu kan. Ya, itu. Oke, selesai. Nah, ini untuk remote controller. Berikutnya topologi custom. Nah, topologi custom ini sebenarnya di Mininet itu sudah ada beberapa custom ini ya, custom topologi. Kita cek di sini Mininet itu kita bisa buka ke ini, ke foldernya ya. CD Mininet CD custom. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada satu custom topo 2sw 2 host.py, ini yang ada di slide ya. Kalau kita coba buka di sini nano topo ya. Nah, di sini sintaknya sama persis dengan yang ada di slide ya. Dari mulai from mininet.topo import topo ya ini. Anda bisa cek di sini. Nah, ini sama dengan yang di sini ya. Nah, persis sama. Oke, clear all. Oke, nah, kemudian exit, ya tinggal exit, lalu jalankan. Ya, berikutnya menjalankan topo 2sw 2 host tadi. Nah, oke, ini kan terlihat gambarnya ya. Kalau di slide itu terlihat gambar begini. Nah, kok bisa gambarnya seperti ini? Kita lihat di sintaknya. Di sintaknya itu kita baca my simple topology example, ini keterangannya aja. Nah, add host and switch, kita ini fungsinya untuk menambahkan entity-nya ya, menambahkan device. Ada left host ya, berupa dinamain H1 ya. Kita di sini labelnya H1 add host ya, objeknya add host ya, ini kemudian right host-nya ya H2, left switch S3, right switch S4. Lalu link-nya itu left host dan left switch. Jadi kalau kita gambarkan dari awal ini, kita ada H1 gitu ya, H1, ini H1 left, ada H2 right ya. Kemudian switch, ada switch-nya, tapi gambarnya di sini router ya. Switch-nya, kalau switch harusnya nggak gini. Nah, kita gambar switch aja. Switch-nya gini ya. Nah, switch S3 itu yang left dan switch yang kanan. S4. Lalu kita hubungkan gitu ya. Add links left host dengan left switch. Left host dengan left switch. Lalu left switch dengan right switch. Right switch dengan right host. Nah, begini. Sehingga ini programnya ini untuk membuat topologi yang seperti ini. Artinya di sini adalah H1, S3, S4, dan H2. Itu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja interrupt ya. Kemudian kita coba jalankan ini. Ya, jalankan. Kita masuk ke root lagi. Root ke ini parent folder. Kemudian kita jalankan itu sudo mn custom ya mininet
di custom, kemudian topo, py, topo, kelihatan. Nah, ini ya, biar kelihatan. Nah, topo, mn, topo my topo ya. Tadi karena ini ada namanya my topo, kemudian controllernya remote ya, remote. Sebelum kita jalankan, ingat kita harus nyalakan dulu controllernya ya. Tadi belum dinyalain ya. Di sini nyalakan dulu controllernya. Nah, nyala, kemudian masuk lagi ke sini, jalankan. Apa ini? Invalid option. Salah ketik ya. Remote, controller, my topo, custom, mn. Oh, nggak pakai slash, nggak pakai dash ya, sorry. Nah, kita coba ping all. Nah, udah ya, bisa. Jadi di sini bisa ngeping dari host 1 ke host 2 dan sebaliknya. Kemudian di sini, ini masuk ke mini edit. Oke, sebelum masuk ke mini edit atau mininet GUI, barangkali ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain? Belum ya. Nah, sebelum ke mininet GUI, mininet GUI ini perlu GUI, ya, perlu GUI. Nah, sedangkan yang tadi kita coba itu baru berupa mininet server. Karena diinstalnya di Windows Server, Ubuntu Server ya. Kita exit dulu. Oke, nah untuk menjalankan mininet GUI itu, mini edit, maka kita harus menambahkan GUI-nya kan. Nah, cara menambahkan GUI-nya, opsinya ada 2. Kita install GUI-nya di mininet yang kita punya, yang server. Caranya adalah menggunakan yang ini, ya, install ini, sudo apt update, kemudian sudo install sinit, ini xinit dan lxde. Nah, lxde ini adalah Windows atau desktop opsional tambahan yang bisa kita install di mininet server kita. Atau opsi yang kedua adalah Anda gunakan instalasi yang kedua, metode instalasi yang kedua. Mana tadi? Yang ini, native installation from source. Nanti hasilnya akan sama. Kalau di native installation from source, ya, ini kita install Ubuntu-nya dulu, baru setelah ada Ubuntu-nya, baru kita install mininetnya, sehingga nanti mininet itu akan berjalan di atas Ubuntu desktop, gitu ya. Nah, kalau yang pertama kan berupa Ubuntu server, mininet server, maka kita harus tambahkan GUI-nya. Jadi nanti hasilnya akan sama, ya, gitu. Nah, kalau kita mau coba, ini bisa diinstal ini, ya. Ini saya copy juga. Tapi nanti itu agak lama ya, agak lama. Ini install GUI mininet. Nah, mininet VM. Nah, itu ya, udah saya muncul di chat juga. Nah, nanti agak lama. Saya kemarin coba agak lama. Makanya kemarin ini sekarang saya coba dulu yang sudah saya install. Ini saya exit dulu ya. Yang tadi server saya exit dulu. Ini shutdown. Saya shutdown ya. Sudo shutdown. Nah, oke, itu untuk yang server ya, defaultnya begitu. Ya, sampai situ sebenarnya udah bisa menjalankan controllernya, kemudian mininetnya.
Ya, tinggal nanti kontrolnya Anda bisa pakai opsi kontrol yang lain. Nah, kemudian kalau yang dengan GUI, ya dengan GUI, kita bisa coba ini. Nah, kemarin saya udah coba untuk misal di sini, Mininet ini. Saya kemarin tadi lupa ya. Sebentar, ada yang kelewat ya, ada yang kelewat. Ada yang kelewat itu adalah ini. Ini ya. Tadi kita coba dulu yang Windows Server. Yang kelewat adalah tadi saya ingin menunjukkan menggunakan putih ya, menggunakan putih dan Xming-nya, lupa. Jadi Xming-nya tadi kalau sudah kita install ya, si Xming mana tadi? Si Xming itu, nah ini Xming dan putih yang udah kita download itu langsung diinstal aja. Karena saya udah install, saya tidak akan install lagi. Nah, kalau Xming itu tinggal install aja, lalu jalan di background gini cukup ya, cukup. Lalu nanti untuk settingannya sebenarnya nggak ada ya, nggak ada settingan khusus. Tapi yang di putih ya, di putih, nah ini udah jalan ya. Jadi kalau pakai putih, tadi kita nggak perlu pakai di VMware-nya. Ini tinggalkan aja ya, di minimize. Kita bisa masuk ke lewat putih ya, lewat putih. Nah, untuk ini setting putihnya itu teman-teman ini contohnya, tapi harus tahu IP-nya ya, harus tahu IP-nya, sorry. Tahu IP-nya, maka kita login dulu. Mininet. Nah, lalu if config, cek IP-nya. IP-nya adalah 192.168.160.129. Maka di putih itu kita setting IP-nya 192.168.160.129. Nah, kita coba ini SSH Mininet. Nah, ini kita save aja ya, save. Lalu di bagian SSH ini muncul Xblast. Nah, setelah kita, jadi tapi ini setelah Xming-nya diinstal ya. Lalu kita enable Xblast forwarding. Xblast ini nanti fungsinya untuk menampilkan Xterm. Kalau tanpa Xterm, ya nanti di sini contoh di tadi ya, di VMware tadi, kalau kita buka Mininetnya, atau ini kita tanpa kontrol ya. Nah, begini. Kita buka Xterm H1, nggak bisa. Ya, di sini akan cannot connect to display karena apa? Si Mininet server itu dia nggak punya display. Ya, nggak punya display. Maka kita bisa akali itu dengan menambahkan Xming dan putih ini karena Xming itu akan diinstal di Windows-nya. Ya, di Windows-nya, sehingga untuk mengakses Windows-nya, aplikasi di Windows, kita pakai putih. Nah, putih itu posisinya di tengah ya. Dia bisa meng-SSH si Mininet servernya, tapi dia juga bisa mengakses resource yang ada di Windows gitu ya. Oke, ini kita exit dulu. Nah, kita bisa exit juga ya, exit aja. Nah, ini tinggalkan. Lalu di opsi tadi kembali ke putih, di X11, ini kita enable X11 forwarding-nya. Nah, lokasinya bisa ditambahkan di sini atau juga tanpa juga boleh ya, dikosongin boleh. Kalau mau di location-nya nanti Xterm di mana, biar rapih gitu ya, biar rapih, bisa tambahkan .20.0. Ini untuk menempatkan posisi Xterm yang akan keluar. Xterm itu adalah X display ya. Oke, lalu kita masuk ke session lagi, kita save. Hal ini kita load ya, SSH ini kita load, kemudian open gitu ya. Muncul nggak? Nggak muncul. Kenapa nggak muncul?
Oh, AC. Nah, oke ya. Nah, muncul. Oke, enter. Ulangi lagi. Putih. Coba SSH. Nah, login S. Nah, pertama tadi mini net, lalu mini net. Nah, ini akan muncul ya, sama seperti tadi. Ya, coba tadi sudo mn test ping all. Nah, sama ya. Jadi ini tampilannya akan mirip dengan ketika kita tadi langsung jalankan di mininet VM-nya. Tapi kan untuk menggunakan remote controller kita harus buka dua konsol kan, dua terminal. Maka kita harus kalau gunakan putih ini kita buka putih lagi. Nah, bisa juga kita langsung ke minetnya ya. Nih, nah ini bisa langsung ke mininet add 1292 dan seterusnya. Ini IP-nya ya. Saya ulangi lagi biar nggak ini ya, biar ingat gitu ya. Jadi kita buka putihnya, kita bisa langsung buka mini net add 192.168 IP-nya ya. Apa tadi? 160.129. Lalu SSH-nya jangan lupa di enable. Ini posisi ekstremnya. Lalu masuk ke sini lagi. Lalu open. Nah, kalau di sini langsung mininet, langsung ketik passwordnya, mininet. Nah, kita udah punya dua terminal kan? Satu untuk controller, satu untuk mininetnya. Ya, dia yang sebelah kanan kita gunakan untuk controllernya. Controllernya untuk membuka controller menggunakan ini. Apa tadi? Sudo box.py log level debug forwarding hub. Ya, udah jalan. Kita buka lagi ini mininetnya. Kita buka yang mana? Yang di slide ya. Kita buka yang ini aja, yang tree ya. Yang tree. Sudo mn topo tree 2 controller remote. Nah, ini dia udah bisa ping all. Aman ya. Nah, itu membuka menggunakan via putih ya. Jadi di VMware-nya ya diam aja gitu, diam aja. Nah, kita mininet aja, kita opennya lewat putih. Ini di Windows ini. Nah, enaknya lagi kalau kita pakai putih, kita nggak perlu install itu apa namanya yang bisa buat copy paste itu. Contoh tadi, misalkan kita mau copy paste sintak gitu ya. Ini. Nah, misalkan tadi saya exit dulu. Ini kita exit. Nah, kalau menjalankan di VMware ini net salah mininet. Nah, kalau kita mau copy paste di sini, misalkan kita copy masuk ke VMware-nya, kan ini nggak bisa di Ctrl V nggak bisa tuh, nggak muncul. Tapi kalau di sini, ini kita bisa mana tadi? Copy, nggak bisa juga ternyata ya. Maaf, ternyata saya belum coba. Ini bisa ya. Jadi pakai klik ya, pakai apa namanya? Pakai mouse ya, mouse. Jadi kalau misalkan di
ini kita copy, kita punya sintak dari internet gitu ya. Nggak malas untuk ngetik. Kalau di VM tadi kan kita nggak bisa copy, kita nggak bisa paste itu. Nah, jadi kalau Ctrl V dia akan munculnya begini. Tapi kalau menggunakan putih, kelebihannya kita bisa copy sintaknya, tinggal di klik aja. Klik kanan. Apa tadi ya? Sebentar. Ctrl V. Kok tadi bisa? Salah copy ya. Ini saya copy dulu. Lalu klik kanan. Nah, klik kanan langsung bisa ke paste di situ, ke paste di situ, tinggal jalankan. Oh, ini salah ketiknya, kurang dash ya. Di sini copy, di sini klik kanan, enter ya. Salah lagi. Sudo box. Oh, ini salah. Panjangnya beda. Nah, ini baru bisa. Copy, lalu klik kanan, enter. Nah, jalan ya. Jadi enaknya pakai putih, kita bisa langsung copy paste komen dari Windows-nya gitu ya. Kita tinggal jalankan lagi. Ini. Oke, ping all. Oke. Terus, nah, tadi fungsinya xming buat apa? Nah, fungsinya xming, kalau di sini kan kita dari minetnya, kita hanya bisa simulasikan dari switch-nya ya, dari switch-nya, itu dari controllernya. Misalkan H1, ping H2. Tapi kita nggak bisa dalam sekaligus itu H2 ping H1 gitu kan, harus masing-masing harus gantian. Nah, solusinya kita bisa gunakan xterm. Ini xterm, kita buka hostnya tadi ada 4 kan, xterm H1, H2, H3, dan H4. Nah, kalau dengan xterm nanti akan muncul mana? Muncul. Kita tunggu. Muncul nggak? Nggak muncul. Muncul nggak? Sebentar. Kok jadi nggak muncul? Mana? Itu aja. Xtermnya nggak tahu nggak muncul. Nggak muncul sih. Xterm. Atau satu-satu ya? Oh iya, salah. Ada yang kurang. Sorry, ada yang kurang. Ya, untuk menggunakan xming ini ada satu cheat-nya ya. Cheat-nya itu begini. Cheat-nya adalah, kan biasanya tadi kita menjalankan minutnya begini. Sudo mn -- topo dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan xming ini ternyata ada cheat-nya. Cheat-nya itu kalau kadang ada yang berhasil, ada yang enggak kan. Nah, kalau nggak berhasil, cheat-nya adalah menggunakan -e begini. -e sudo spasi -e spasi mn dan seterusnya. Lalu kita jalankan. Nah, ini kan udah berhasil ya, ping all, oke. Kita jalankan tadi xterm H1, H2, H3, dan H4. Muncul nggak? Nah, muncul ya. Nah, di sini kelihatan nih. Ini kita punya 4 host. Nah, jadi kayak mirip di, kalau udah pernah pakai packet tracer, ya mirip di situ. Jadi ini kan H1 paling kiri ya, H1, ya ini H1, H1, H2, H3, H4. Nah, begini kan. Jadi kita mirip ada 2 PC nih di sini. Nah, seperti topologi ini. Kita misalkan di sini cek if config ya, cek ininya, IP-nya. Di sini 10.001. Di sini config 10.002.
if config 10.003 dan sini 10.004. Ya, kita clear aja. Jadi ini H4 ini 004, H3 003, H2 002 dan H1 01. Nah, kita langsung aja coba ping 10.004. Nah, dia langsung ketemu di sini. Saat bersamaan kita mau ping H3 ke H2. Kalau H2 gini nggak mau ya. Harus ketik IP-nya. 10.002. Atau H4 ini saat bersamaan juga ping H2 10.002. Nah, gini. Nah, ini kita langsung bisa cek. Nah, untuk memonitor kan kita perlu Wireshark ya. Perlu Wireshark. Nah, itu bisa nggak ya? Saya juga belum tahu nih. Kita bisa nggak langsung buka Wireshark di sini? Wireshark. Nah, muncul nggak? Nggak bisa ya. Kalau di Xming, dia nggak bisa buka Wireshark. Kita coba buka di via putihnya ya. Ini Ctrl C dulu. Kita coba via putih, kita buka lagi putih ya. Putih, kita buka lagi. Ini mininet. Kita coba kalau Wireshark di sini bisa kebuka nggak? X server does not support. Ini kelemahannya kalau kita menggunakan konfigurasi tadi VMware, kemudian putih dan Xming ya, Xblast. Nah, dia nggak bisa menggunakan aplikasi third party. Jadi karena Wireshark itu pasti menggunakan GUI kan, menggunakan GUI. Makanya ini perlu diakali. Ya, kalau tadi kita menggunakan model instalasi yang kedua, ya, from source, nah ini dia langsung buka Wireshark-nya. Ini karena kita menggunakan putih, dia nggak mau mengakses Wireshark-nya ternyata, ya. Oke, ini saya close dulu. Ini jadi sebentar. Atau kalau misalnya Wireshark doang bisa nggak? Wireshark. Oh iya, nggak support ya, karena dia basicnya pakai Xblast, ya dia nggak support ya, nggak support. Nah, solusinya adalah tetap balik ke GUI ya. Kalau kita mau pakai Wireshark, tetap pakai GUI. Atau pakai ini, selain Wireshark itu yang model konsol itu pakai apa? Traffic monitor, traffic data, traffic monitor. Pakai apa? Wireshark alternatif. Paket sniffer ya. Paket sniffernya kita bisa coba pakai untuk yang terminal base. TCP dump. Coba kita pakai TCP dump bisa nggak? TCP dump. Sudo TCP dump. Oh, ini dia bisa ya, bisa muncul di sini. Tapi ya kelihatan cepet banget ya. Ini kalau kita berhentikan di sini, nah berhenti dia. Nah, kalau TCP dump bisa kita pakai untuk capture, tapi kan nggak familiar ya. Nah, ini dia akan ngecek capture terus. Kalau kita buka di sini, tetap nggak bisa ya. Nanti silakan diekspor lagi ya. Nanti mungkin minggu depan atau besok kita coba capture-nya.
Oke, tadi solusinya gimana kalau nggak bisa pakai buka Wireshark di situ? Ya, solusinya adalah tadi tetap kembali ke GUI base. Ya, GUI base. Kita close dulu. Nah, kalau GUI base harus menginstal tadi GUI. Ya, oke. Kalau ini sekarang yang server saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Ini juga exit. Ini juga saya close ya. Sudo shutdown. Salah. Sudo shutdown. Oh ya. Ya benar dah ya. Oke, ini terus. Ya, ini tadi server. Nah, opsinya tadi harus menginstal GUI. Nah, ini saya sudah ada. Install GUI-nya adalah dengan tadi ya, sudah saya chat ya kalau nggak salah ya. Install GUI Mininet pakai ini. Pilih yang LXD. LXD kemudian hasilnya nanti seperti ini. Nah, kita jalankan. Mau filenya itu download ini OVF. Oke, ini saya sambil download untuk Ubuntu VM-nya ya. Oke. Ya. Tadi kalau tadi Mininet yang sudah saya install GUI tadi dengan sintak yang tadi saya share ke chatting, kolom chat itu hasilnya seperti ini. Nah, muncul Mininet, kita buka Mininetnya. Jadi mirip Ubuntu desktop ya. Mirip Ubuntu desktop, tapi nanti desktopnya bukan Ubuntu desktop. Ini Ubuntu LXD. Tambahan tampilannya beda ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi sangat polosan. Jadi kalau kita mau buka Mininet lagi, ya harus pakai terminal. Nah, terminal. Nih, LXD terminal. LX terminal ya. Nah, ini kita tinggal bisa buka new tab aja di sini. Nah, nggak perlu pakai putih gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ulangi lagi, kita install kita running controllernya, kemudian kita jalankan topologinya, mana tadi ini ya, ini ya. Nah di sini, nah nanti kalau kita mau buka Xterm, tinggal gini aja, Xterm H1 dan H2 misalkan. Nah ini menunjukkan di dalam VMware ya, di dalam VMware. Nggak jadi extend ya. Nah, nggak bisa mentok di sini. Nah jadi terbatas ya, sangat terbatas.
Ini H1, H2. Tapping 10.002. Nah, ini bisa ya. Nih. Nah, gini. Lalu kalau di sini kelebihan juga kita bisa buka Wireshark. Misalkan kita buka di sini. Wireshark bisa nggak? Wireshark. Nah, kita bisa langsung buka Wireshark-nya untuk H2 tuh. Ini karena kan ini ada data nih, karena tadi ada yang ngeping kan, ada yang ngeping. Gimana nih? Nah, cuman ya sangat kecil ya, sangat karena dia hanya GUI tambahan, jadi ini nggak bisa leluasa kita. Nah, coba misalkan saya matikan di sini, atau kita coba capture dulu lah, capture dulu. Set. Nah, ini kan echo ICMP aja nih, karena tadi kita hanya ngeping aja. Oke, kita stop. Ya, atau lanjut aja, lanjut. Continue, oke ya. Nah, ini kan ada nih, ICMP muncul ya. Ada terus. Nah, kalau misalkan tadi kita stop nih, H1-nya kita stop. Nah, udah. Berhenti tuh ya juga. Tuh. Nggak ada lagi file yang datang ya. Nah, ini karena efek tadi kita ping. Nah, misalnya tadi kita ping lagi nih. Nah, muncul lagi itu. Sini ya. Jadi kalau menggunakan desktop, kelebihannya adalah kita bisa buka aplikasi tambahan apa? Third party application gitu ya. Aplikasi third party kayak WhatsApp, nanti kita buka yang lain juga gitu. Itu ya opsi berikutnya kalau nggak mau install GUI-nya biar lebih leluasa, tidak pakai yang sekecil ini, opsinya adalah pilihan tadi instalasi yang kedua, install Ubuntu-nya dulu, baru install minat dari secara natif gitu ya. Ini saya masalahnya nggak punya Ubuntu nih, saya jadi nggak bisa peragakan itu di VMware saya. Nggak ada Ubuntu, harus install dulu Ubuntu-nya. Jadi bisa lama, terlalu lama ya. Oke, dokumen ada nggak di sini? VM, Ubuntu, VMware virtual disk. Ini bukan. Oke. Nah, ini download juga lama ternyata ya. VM, coba misalkan open virtual machine. Kemudian dokumen VM. Oh ini ada nih. Kok cuma 3 KB? Mencurigakan. Ubuntu. Oh. Nah, emang bisa. Coba kita coba ya. Oh, udah copy, cancel dulu. Mungkin saya ada di mana ya? Oh, tadi ke copy ya. Di sini. Pakainya. Oh, tadi ada kesalahan. Jadi saya salah ada apa? Salah sinkronisasi ya. Ini harus ngulang lagi dari awal. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kita sampai jam 8 aja ya. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan setelah dipraktekkan kan berarti SDN ini tuh kan tadi kan inisiasi perangkatnya tuh switch. Gimana? Untuk inisiasi perangkat kan switch Pak di situ. Tadi waktu buat Ya. topologi. Nah itu tuh apakah ada mekanisme kayak mekanisme switch yang sekarang Pak? Maksudnya yang secara general gitu kayak nge-broadcast terus ada protokol STP gitu Pak. Oh, untuk protokolnya, untuk instalasi install protokolnya. Iya Pak. Itu bisa. Tapi nanti kalau udah ke manajemen layernya, manajemen plan-nya. Kalau tadi kan baru ICMP yang muncul kan?
Nah, ini kan baru SCMP nih. Kalau misalkan mau pakai protokol lain, bisa nggak? Gitu kan ya pertanyaannya ya? Iya Pak, jadi kan kalau di switch yang kayak sekarang gitu kan biasanya kan ada protokol STP Pak biar nggak duplicate, biar nggak looping gitu katanya. Nah, Oh, protokol. Oke, oke, oke. Oke, terus? kalau di SDN ini apakah juga menerapkan hal itu Pak? Soalnya kan tadi kan saya lihat untuk perangkatnya kan switch gitu Pak. Jadi apakah Ya. tetap mekanismenya sama seperti switch yang sering dipakai gitu Pak di SDN ini gitu? Bentar. Saya ingat dulu. Switch ya. Oh, tadi kalau routingnya itu nanti itu gimana ya? Sebentar. Oh, kalau nanti itu bagiannya di open flow-nya, Mas. Sebentar. Kalau saya buka di sini kan, nah ini kan, nah ini kan ada open flow nih. Nah, nanti itu bagiannya di open flow. Jadi kalau terkait tentang bisa menghindari looping dan sebagainya itu nanti ada di config open flow-nya. Nanti saya lihat di materi apakah kita sampai ke pembahasan open flow, config open flow-nya atau enggak. Nanti saya cek dulu lagi. Kalau ada memang besok saya coba sampaikan. Nanti saya cek lagi ya, Mas, soal itu ya. Apakah memungkinkan atau enggak. Kalau by default seperti ini, dia biasanya akan mencari jarak terpendek, Mas. Jadi contoh misalkan yang mana, yang inilah, yang ini ya. Nah ini kan tidak dimungkinkan adanya looping ya. Adanya looping bisa terjadi kalau ada koneksi antara switch yang ini dan switch yang ini. Gitu kan? Nah, jadi kalau muncul seperti itu, apakah mungkin kan? Coba aja misalkan kita, nah ini di pas custom ini, ya kalau di custom ini kita tambahkan switch yang looping, maka biasanya by default dia akan error ketika di running mininetnya. Ya, contoh misalkan bisa nggak ya? Saya coba, saya coba peragakan ya. Bisa nggak? Ini tadi masih run ya? Oh masih run. Coba kita stop dulu, exit dulu. Lalu ini kita exit. Nah, kita stop di sini. Nah, kalau misalkan kita open tadi kemana ya? Ke custom ya. Nano mininet custom topo. Nah, ini tadi kan modelnya 2 itu ya. Kalau kita tambahkan misalkan di sini, gimana caranya? Langsung aja lah ya. Misalkan kita tambahkan center switch ini ya, sama dengan self.add switch. Kemudian kita kasih label S5 gitu ya. Lalu kita tambahkan link ya, self add link antara center, kan tadi right left begini kan, kita tambahkan center itu, jadi center ke right dan center ke left. Jadi center switch ke left switch, lalu tambahkan lagi self add link center switch ke right switch.
Oke. Nah, udah kita coba Ctrl X. Yes. Nah, ini kita sudah coba, lalu kita jalankan lagi. Coba controllernya. Kemudian kita jalankan topo. Mana ada nggak di sini? Nggak ada. Sudo mn. Tadi gimana kalau menjalankan yang custom? Ini ya. Nah ini. Sudo mn custom mininet custom topo, lalu topo my topo controller remote. Nah ini salah. Ini use of tab and space in, salahnya di atas, salahnya di programnya. Pakainya spasi bukan tab. Nah. Ctrl X. Yes. Oke ya. Lalu kita jalankan mininetnya. Muncul nggak S5-nya? Muncul ya S5-nya ya. Muncul S3, S4, dan S5. Ping all. Nah, di sini kita lihat, berarti kan topologinya, berarti nambah ya. Topologinya itu sekarang menjadi, nah tambah lagi switch di sini, lalu ada link ke sini. Nah, ini kalau harusnya tambah lagi host di sini ya. Gimana biar terjadi looping gini mungkin ya. Nah, tambahkan host. Nah, ini kalau sementara ini saya coba praktekkan yang ini, ternyata masih berhasil tuh. Masih bisa. Ya. Misalkan ping, ini udah ya. Ping H1 ping H2. Nah, ini kan masih oke. Dia aman. Kalau S1 bisa nggak ngeping? Kayaknya S tuh nggak boleh, nggak bisa ngeping ya. S3 ping S4. Bisa juga. Nah, ini. Atau kita tambahkan host lagi. Coba kita tambahkan host lagi. Oke. Biar terjadi itu tadi apa? Looping ya. Kita tambahkan center host, set self add host, H6. Lalu tambahkan add link. Self add link center switch, center host. Ya, Ctrl X. Yes. Nah, kita jalankan lagi. Apa ini? Typo. Ini ya. Kita jalankan lagi. Oke, sekarang gimana? Untuk masih bisa ping all ya. Aman sih. Ya, berarti kalau jawaban Mas tadi sama Mas Novan ya, yang tanya sejauh ini si controller itu udah bisa otomatis menangani kemungkinan adanya looping itu, Mas. Jadi dia menggunakannya langsung menggunakan jarak terpendek aja. Jadi kalau misalkan H1 ke H6 ya dia langsung ke itu.
Jarak terpendek. Gitu, Mas. Ada lanjutan pertanyaan nggak kira-kira? Baik Pak, terima kasih sudah terjawab. Heeh, heeh. Itu ya. Jadi jawaban sementara saya perlu buktikan juga nih. Jawaban sementara adalah si controller itu atau si OpenFlow itu dia sudah ada penanganan loop ya, loop secara otomatis dengan menggunakan tadi jarak terpendek ya. Jarak terpendek itu apa? Protokolnya berarti apa namanya ya? Saya lupa. Protokol apa tuh yang menggunakan jarak terpendek? Short pass OSPF ya, betul ya? OSPF sih, benar ya OSPF? Short path first. OSPF ya, betul ya, OSPF ya. Berarti dia defaultnya tuh OSPF routing. Open shortest path first-nya, dia ke situ. Jadi defaultnya dia pakai OSPF. Kalau di konvensional kan kita ada yang manual gitu ya, ada yang manual, ada yang apalagi routingnya. Itu apalagi saya lupa routing ya. Nah, kalau di OSPF seingat saya, OSPF itu dia sudah tidak ada kendala looping seingat saya ya, saya nanti cek lagi. Loop prevention. Nah. Oh, ini nggak ada, ding. There is no loop avoidance technique employed by SPS. Oh, SPF. Oh, di SPF ya. Iya. Oh, berarti ini yang dikontrol itu dia udah pakai SPF berarti ya. Dia udah nggak ada sudah ada penanganan ininya. Penanganan loopingnya. SPF berarti ya. Ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Kita masih ada beberapa menit lagi. Ya benar ya. Oke. Kalau tidak ada, saya coba cek lagi nih kehadiran udah 3. Nambah ya. Keren sekali. Oke, saya coba stop share dulu yang ini. Saya share untuk presensinya. Ya. Sudah terlihat belum? Belum. Oke, saya cek lagi ya. Oh ya, udah. Oke, saya cek lagi. Christopher Anthony Hasip ada? Antonov Hasip? Christopher Antonov Hasip? Ya Pak, ada Pak. Oh ya, oke. Alwan Wafi? Hadir, Pak. Kemudian Salsa Nabila? Hadir, Pak. Aisyah Aulia? Hadir, Pak. Saidan? Hadir, Pak. Ezra? Hadir, Pak. Orisa Sativa? Rizky Dwi Putra? Nah, ini nggak ada. Bimo Miko? Muhammad Rehan? Hadir Pak. Muhammad Fahri? Hadir, Pak. Muhammad Rehan lagi? Ardiansyah? Itu ya udah terlanjur ke ini ya. Masa ya jadi nggak hadir? Udahlah. Atau yang belum aja ya? Yang belum siapa nih? Saya Pak Ada. Muhammad Rizky Hijriah Pak. Siapa? Muhammad Rizky Hijriah Pak. Oke. Gimana bilangnya?
Sama Redava, Pak, nomor 16, Pak. Muhammad, Rizky, Hijriah, mana tadi? 18, Pak. Oke, sama siapa yang belum? Redava, Pak, 16, Pak. Pak, maaf Pak. Terus siapa lagi yang belum? Ahmad Arif Aulia, Pak, Muhammad Gilang 29. Pak. Gilang nomor berapa? Gilang. 33 Pak. Terus siapa lagi yang belum? 29, Pak, Ahmad Arif. Siapa lagi yang belum? Dah? Oke ya. Oke. Pak Anandavan hadir Pak, nomor 35. Apa lagi? Udah ya. Sampai 20.10 lah. Selesai. Saya tutup. Pak, saya Pak, nomor 31 Pak, Ahmad Ryan Salim. Ahmad Ryan 31. Salim Pak. Nomor 31 Pak, Ahmad Ryan Salim. Terus apa lagi? Ahmad Udah, Salim. udah ya. Bapak permisi. Silahkan. Jihan belum Pak, nomor 46. Terus siapa lagi? Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi? Udah ya? Udah, oke. Udah. Oke. Saya save. Ya, itu tadi sekilas tentang bagaimana instalasi Mininet ya. Stop share. Oke. Ya, instalasi Mininet tadi ada beberapa opsi. Nanti untuk yang instalasi yang kedua dan ketiga silahkan Anda coba sendiri. Ya, ini sudah ada petunjuknya di sini, installation from package dan installation from source ya. Ini bisa langsung, kayaknya langsung running aja itu mah. Ya. Oke. Sebelum saya tutup, terakhir ada pertanyaan lagi atau tidak? Pak, punten untuk hasil recording boleh di-share, Pak? Boleh. Kemarin juga ada ya. Mau yang dari yang dulu lalu atau yang sekarang aja? Yang sekarang sih, Pak. Yang sekarang. Nanti saya share ini aja lah ya. Drive ya, OneDrive ya. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada, saya... By the way, ada yang lagi nonton ini nggak? Megawati Volley. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngikutin kali ya? Oke, saya tadi sebelum mengajar nonton Megawati ini volley di Korea. Ya, nanti mudah-mudahan menang. Tadi sih sempat kalah set 1. Oke, itu tadi sekelas info saja. Karena selesai materi kita untuk instalasi Mininet kali ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya, jam 18. Nanti kita lihat sampai mana. Saya belum tahu sih materinya untuk besok kira-kira bisa sampai mana. Paling nggak untuk Mininet ini bisa install, bisa running. Saya rasa cukup. Nanti tinggal Anda explore sendiri. Gimana cara membuat topologi yang custom gitu ya, bagaimana monitor traffic ya, bagaimana sniffing trafficnya, kemudian protokol apa saja yang mau dieksplor di Mininet atau di SDN, itu nanti pengembangnya ke sana. Oke, saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join. Terima Ya. kasih, Pak. Sampai ketemu. Terima kasih Ya, Pak. sampai sama-sama. Sampai ketemu lagi besok. Ya. Terima kasih, Pak.